Komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dinilai belum siap menerima pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran pilkada tahun 2024. Pasalnya, saat ada beberapa warga masyarakat yang akan memberikan pelaporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu, ternyata di kantor Bawaslu tidak didapati seorang komisioner maupun petugas piket. Yang ada hanyalah petugas keamanan, dan itu pun sebatas menjaga kantor Bawaslu Indramayu. Petugas kepolisian ya? Pegawai anu nih lang. Sing piket lang Kak. Komisioner Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dinilai belum siap menerima pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran pilkada tahun 2024. Pasalnya, saat ada beberapa warga masyarakat yang akan memberikan pelaporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu, di kantor Bawaslu ternyata tidak didapati seorang komisioner maupun petugas piket. Yang ada hanyalah petugas keamanan, dan itu pun sebatas menjaga kantor Bawaslu Indramayu. Dikatakan Said Muhlisin, salah seorang warga masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan, Kamis 5 September 2024. Said merasa kecewa dan menilai Bawaslu Indramayu belum siap bekinerja baik dan hengkang dalam pelaksanaan tugas. Said mengatakan maksud kedatangannya ke Bawaslu untuk menyampaikan aduan terkait netralitas ASN di lingkungan Pemkab Indramayu karena turut serta dalam kegiatan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 28 Agustus 2024 lalu. Ya, sesuai tadi setelah berkontak dengan salah satu pimpinan di Bawaslu Kabupaten Indramayu, katanya tadi hanya bisa menerima pelaporan itu sampai jam 17 sampai jam 16, kira-kira seperti itu. Artinya di sini, menurut keyakinan saya yang pernah saya baca dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pada pasal 1 ayat 23 itu tidak berlaku di Indramayu. Mungkin. Kenapa? Karena pada sampai saat ini tidak ada yang piket staf dari Bawaslu Kabupaten Indramayu. Padahal terkait pelaporan itu sendiri waktunya juga jelas 24 jam. Artinya ketika ada warga kemudian untuk melaporkan sebagai langkah preventif ada tindakan-tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran terhadap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Indramayu, saya pikir Bawaslu Indramayu tidak cukup siap untuk menerima karena tidak langsung di BAP. Laporannya apa sih itu? Pelanggaran ini Pak, ASN Pak. Oh, netralitas ASN. Iya, salah satu ASN di lingkungan Pemkab Indramayu diduga ikut serta pada agenda pendaftaran salah satu paslon cagup dan cawagup Kabupaten Indramayu. Oke, Infonya yang itu, yang bagi-bagi duit itu gimana? Itu pun ada. Kita lampirkan karena kebetulan agak sedikit cukup sering scroll di Facebook. Ada salah satu grup forum diskusi Indramayu di Facebook itu dipublish. Ada keterangannya, mungkin kawan-kawan media bisa melihat. Ditambahkannya, kekecewaan pun bertambah dengan penjelasan dari salah satu pimpinan Bawaslu Indramayu saat dihubungi via telepon yang menyatakan kalau penerimaan laporan atau aduan hanya bisa dilakukan hingga pukul 17.00 minimal pukul 16.00 WIB. Namun menurut keyakinan Said, pernah dirinya membaca peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Pasal 1 ayat 23 sangat jelas dinyatakan waktu pengaduan selama 24 jam. Said pun menyayangkan jika peraturan itu tidak berlaku di Kabupaten Indramayu, sehingga berkas pengaduannya pun terpaksa dibawa kembali ke rumah. Sementara itu, pihak keamanan Bawaslu Kabupaten Indramayu, Amin Fatahillah, mengaku tidak bisa melakukan proses penerimaan pengaduan sesuai prosedur, mengingat tidak ada satupun petugas piket yang berjaga.
Pihaknya hanya bisa menerima berkas aduan yang nanti esok hari akan ditindaklanjuti oleh pimpinan Bawaslu. Pihak keamanan itu pun kepada awak media mengatakan besok orang Bawaslu akan menghubungi pelapor atau pengadu. Hanya saja para pengadu hendaknya menyertakan nomor kontak agar bisa dihubungi. Demikian Gunawan mewartakan.